Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 15. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Orang Kristiani yang setengah hati perlu memperbarui hatinya bagi Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Suam-suam kuku, kisah inspiratif. Saya menyukai sup yang panas mengepul dan minuman ringan yang sedingin es. Saya tidak suka jika salah satunya suam-suam kuku. Yesus juga bersikap seperti itu terhadap mereka yang mengaku sebagai anaknya. Dia tidak suka hal yang suam-suam kuku. Dia berharap agar mereka dingin atau panas. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 15. Sebagian orang menganggap istilah dingin mengacu pada perlawanan terhadap Yesus dan Injil. Namun, menurut saya tidak mungkin dia lebih memilih perlawanan daripada pelayanan yang setengah hati. Saat menasihati jemaat Laodikia, mungkin yang ada di benak Yesus adalah dua mata air di daerah itu, yaitu mata air panas mineral di Hierapolis dan mata air dingin yang jernih di Kolose. Mata air panas dipercaya dapat mengobati penyakit, sementara mata air dingin memberikan kesegaran. Jadi, orang-orang Kristiani di Laodikia tidak menjadi sumber penyembuhan bagi penyakit rohani, dan tidak juga memberikan kesegaran bagi orang yang letih. Mereka adalah orang yang suam-suam kuku dan tidak menjadi penolong bagi yang lain. Anda perlu menanyakan hal-hal berikut. Apakah saya memberikan kesegaran bagi orang yang letih rohani dengan memberikan dorongan semangat, sukacita, dan pengharapan bagi mereka? Apakah saya membawa kesembuhan dengan cara menantang orang-orang yang acuh tak acuh, menunjukkan kebenaran bagi yang tersesat, dan memotivasi yang tak bersemangat? Ingatlah, kita tidak dapat menolong siapapun jika kita suam-suam kuku. Tuhan ingin agar kita menjadi dingin atau panas, tergantung pada kebutuhan sesama kita saat itu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 2-3, Yesus memberi 7 pesan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Pesan itu berbunyi seperti surat khusus yang berisikan instruksi, kecaman, dan dukungan kepada jemaat-jemaat tersebut. Kepada gereja terakhir, gereja suam-suam kuku di Laodikia, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Ide tentang sosok Yesus yang berdiri di luar pintu sambil mengetok sering digunakan sebagai ilustrasi akan undangan keselamatannya. Jika Anda membuka pintu hati dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda, semua akan baik. Namun, di dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus tidak sedang meminta kepada individu. Ia sedang meminta masuk ke dalam gereja. Adalah mengherankan jika kita membayangkan Yesus sedang berdiri di luar gereja dan mengetok. Tapi itulah kondisinya. Gereja Laodikia telah menutup pintu pada kepala gereja. Mereka puas dalam kemakmuran mereka. Namun Yesus sedang berdiri di luar. Ia adalah orang asing bagi hati para jemaat itu. Hampir semua ketujuh surat itu mengandung pujian, keluhan atau kritik, perintah, dan komitmen dari Yesus. Namun gereja Laodikia,
seperti gereja Sardis yang mati secara rohani, tidak mendapat kata-kata persetujuan dari Yesus. Jemaat Laodikia bersalah karena mereka mengandalkan diri, benar diri, dan apatis secara rohani. Lebih parah lagi, gereja itu tidak menyadari keadaan mereka yang malang. Kepada jemaat di Laodikia, Yesus melayangkan kritik tajam ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wahyu 3 ayat 15-17. Dalam keadaan sombong, puas diri, dan buta rohani, gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah. Menggunakan bahasa kiasan, Yesus memberi perintah, memanggil anggota-anggota gereja itu supaya menukarkan kebenaran mereka yang palsu dengan kebenaran yang sejati. Wahyu 3 ayat 18, ia memerintah supaya gereja itu merelakan hatinya dan bertobat. Permohonan Kristus tulus dan mendesak, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Ia sedang mengundang semua orang dalam gereja supaya dapat mengalami persekutuan yang akrab dengannya. Meskipun ia ingin supaya segenap gereja merespon dan membuka pintu padanya, pada akhirnya semua itu tergantung pada para individu. Yesus tahu bahwa tidak semua orang bakal menerima undangannya dan membuka pintu pada hubungan dengannya. Banyak orang, seperti kasusnya jemaat Laodikia, yang memilih menolak undangannya. Dengan hati yang keras, dan iman yang suam-suam kuku, mereka buta terhadap fakta bahwa kebenaran mereka palsu. Ibrani 3 ayat 7-8. Kepada mereka Yesus kelak akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Matius 7 ayat 21-23. Sayangnya, mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Selama pelayanannya di bumi, Yesus bersusah payah menunjukkan bahwa kebenaran itu datang kepada kita sebagai anugerah melalui iman saja. Satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga adalah dengan mengenakan kebenaran Kristus. Oleh kasih karuna melalui iman, Roma 3 ayat 24-25, 2 Korintus 5 ayat 21, dan Efesus 2 ayat 4-8. Ketika Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ia sedang mengundang para anggota gereja Laodikia menyadari keadaan rohani mereka yang menyedihkan dan menerima anugerah keselamatannya yang sejati. Seperti Rasul Paulus, jemaat Laodikia perlu menyadari ketergantungan absolut mereka pada Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 8-9. Kepada mereka yang hendak membukakan pintu, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan sebagai keakraban makan bersama, dan Ia menawarkan pahala ini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Inilah komitmen Kristus kepada gereja Laodikia. Pada zaman ini Yesus mengulangi ucapannya, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Kepada gereja yang terisikan dengan Kristen secara nama saja, Ia melayangkan undangan yang tulus supaya persekutuan akrab dipulihkan. Ia yang memegang kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 18. Meminta kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu supaya Ia dapat masuk dan bersekutu dengan kita. Kepada mereka yang memberi respon baik, Yesus Kristus menjamin pahala kehidupan kekal dan berkuasa bersama diri-Nya di surga. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.